1. Perhatikan sistematika kritik di bawah ini. 1. Ringkasan. 2. Titik-titik. 3. Penilaian. Bagian yang tepat untuk melengkapi sistematika kritik tersebut adalah A. Konteks, B. Masalah, C. Solusi, D. Pendahuluan, E. Pembahasan. E. Adalah jawaban yang paling tepat, karena merupakan bagian di mana kritikus akan menyajikan analisis dan pemikiran lebih mendalam terhadap karya atau topik yang sedang dikritik. 2. Penyair meletup-letup, jujur dalam mengungkapkan realita kehidupan. Akan tetapi, kejujuran itu pantulan untuk orang lain semata. Seperti dalam puisi Majé karya Taufik Ismail. Jujur saja, apakah pengarang sudah mengumpulkan fakta? Bagaimana kalau kata ganti, aku, dalam puisi digunakan, kita, agar lebih faktual? Kalimat kritik yang sesuai dengan isi penjelasan tersebut adalah, A. Dalam puisi Majé, Taufik Ismail sebaiknya menggunakan kata ganti, kita, B. Tidaklah mudah menciptakan karya sastra bernilai dan bermutu, C. Seorang penyair memang harus berani mengungkapkan fakta kehidupan, D. Ungkapan sindiran dalam sebuah karya puisi dirasakan paling tepat, E. Puisi Majé salah satu puisi pemberani untuk mengungkapkan fakta. Kalimat kritik. Dalam puisi Majé, Taufik Ismail sebaiknya menggunakan kata ganti, kita, agar lebih faktual, merinci kritik terhadap penggunaan kata ganti, aku, dalam puisi Majé karya Taufik Ismail. Penjelasan tersebut mengajukan saran untuk mengganti kata ganti, aku, dengan kita, dalam upaya membuat puisi lebih faktual. 3. Berbicara tentang masalah sajak, kita sering menjumpai kata-kata masih mentah, gagal sebagai sebuah sajak, tidak berbobot. Penyebabnya ada dua kemungkinan. Mungkin lantaran penulisnya belum mahir dalam teknik menulis sajak. Kemungkinan kedua, kurangnya penghayatan terhadap hidup. Tidak menaruh perhatian pada filsafat atau memang usianya belum memungkinkan untuk berkecimpung dalam dunia filsafat. Realita yang terdapat dalam dirinya belum sanggup dia kaitkan dengan realita di luar karena usianya masih muda remaja. Kalimat kesimpulan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah, A. Karya sastra yang berkualitas terlahir dari sastrawan yang berpengalaman, B. Banyak karya sastra berupa sajak, namun tidak tergolong ke dalam sajak berkualitas, C. Penulis sajak yang berkualitas memerlukan penghayatan, D. Ilmu filsafat sangat menentukan kualitas karya sastra yang dibuatnya, E. Penulis sajak harus mahir dalam teknik menulis sastra. Penulis sajak yang berkualitas memerlukan penghayatan lebih tepat, mencerminkan isi paragraf yang menyebutkan bahwa masalah dalam sajak dapat disebabkan oleh kurangnya penghayatan terhadap hidup, dan bahwa sajak yang masih mentah mungkin dikarenakan usia yang belum memungkinkan untuk berkecimpung dalam dunia filsafat. 4. Bacalah kutipan esai berikut. Pasca maraknya sajak-sajak sosial, sejak awal tahun 2000 hingga kini, perpuisian Indonesia kembali pada kemerdekaan masing-masing penyair dalam mencipta. Gaya dan tema sajak-sajak Indonesia mutakhir, seperti dapat kita amati pada rubrik sastra surat kabar, majalah, jurnal puisi serta sebagai kumpulan antologi puisi kembali beragam. Heterogenitas tema dan gaya pengucapan kembali mewarnai perpuisian Indonesia akhir-akhir ini. Muncul sajak-sajak naratif yang panjang, seperti banyak dimuat di harian umum. Tetapi sajak-sajak pendek juga tetap muncul di rubrik-rubrik sastra. Selain itu, masih ada kesan yang kuat bahwa tradisi perpuisian Indonesia mutakhir kembali terperangkap dalam orientasi kuantitatif. Seperti yang diungkap Budi Dharma ketika melihat maraknya buku-buku antologi puisi yang diterbitkan oleh komunitas sastra di tanah air sejak awal 1990-an. Kesimpulan teks esai di atas adalah, A. Kebebasan gaya dan keberagaman tema puisi Indonesia mutakhir, B. Sajak naratif yang panjang mewarnai dunia perpuisian Indonesia saat ini, C. Awal tahun 2000 hingga kini dunia perpuisian mengalami perubahan tren, D. Heterogenitas tema dan gaya cerita mewarnai perpuisian Indonesia, E. Antologi puisi semakin marak di Indonesia.
Pernyataan, heterogenitas tema dan gaya cerita mewarnai perpuisian Indonesia, mencerminkan dengan tepat isi dari teks esai yang telah diberikan. Esai tersebut membahas variasi dan keberagaman dalam tema serta gaya pengucapan dalam perpuisian Indonesia, sejak awal tahun 2000 hingga saat ini. Oleh karena itu, kesimpulan tersebut merupakan ringkasan yang sesuai dengan poin-poin utama yang dibahas dalam teks esai. 5. Kejadian atau peristiwa yang tidak sesuai dengan harapan atau keinginan, merupakan pengertian dari A. Solusi, B. Konteks, C. Pendahuluan, D. Masalah, E. Simpulan. Masalah adalah suatu kondisi atau keadaan yang tidak sesuai dengan harapan atau keinginan. Ini mencakup segala sesuatu yang menjadi hambatan, konflik, atau ketidaksesuaian dengan rencana atau tujuan yang diinginkan. Dalam konteks pertanyaan Anda, kejadian atau peristiwa yang tidak memenuhi harapan atau keinginan disebut sebagai masalah. Masalah dapat bervariasi dari situasi kecil hingga masalah yang lebih kompleks dan dapat memerlukan solusi atau tindakan tertentu untuk diatasi. Oleh karena itu, ketika dihadapkan dengan masalah, seringkali diperlukan analisis dan penyelesaian agar situasi dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. 6. Bacalah kutipan teks editorial berikut. Peredaran narkotika dan obat-obat terlarang semakin marak di kalangan generasi penerus bangsa. Buktinya, pada hari Minggu petang petugas menangkap 4 siswa yang sedang berpesta sabu-sabu. Mereka mengadakan pesta di salah satu apartemen mewah di sebuah kota besar. Banyak dari mereka terbawa arus zaman dengan cara yang salah. Tanpa pikir panjang, akhirnya para tunas bangsa ini menyelesaikan masalah dengan mengonsumsi obat-obat terlarang. Uniknya, pelajar yang biasa mendapat pengarahan baik dari guru maupun kepolisian saat orientasi siswa justru mulai memakai barang haram ini. Barang haram ini cepat beredar di kalangan pelajar karena anak-anak muda memiliki rasa penasaran yang besar terhadap sesuatu yang baru. Kalimat utama paragraf editorial di atas adalah, A. Banyak dari mereka terbawa arus zaman dengan cara yang salah, B. Peredaran narkotika dan obat-obat terlarang, semakin marak di kalangan generasi penerus bangsa. C. Tanpa pikir panjang, akhirnya para tunas bangsa ini menyelesaikan masalah dengan mengonsumsi obat-obat terlarang. D. Uniknya, pelajar yang biasa mendapat pengarahan, baik dari guru maupun kepolisian saat orientasi siswa justru mulai memakai barang haram ini. Barang haram ini cepat beredar di kalangan pelajar karena anak-anak muda memiliki rasa penasaran yang besar terhadap sesuatu yang baru. Kalimat ini memberikan pokok bahasan utama dari editorial tersebut, yaitu peningkatan peredaran narkotika dan obat-obat terlarang di kalangan generasi penerus bangsa. Selanjutnya, paragraf editorial membahas kejadian konkret yang mendukung pernyataan tersebut, seperti penangkapan siswa yang sedang berpesta sabu-sabu pada hari Minggu petang di apartemen mewah. Keseluruhan editorial bertujuan untuk memberikan perhatian terhadap masalah peredaran narkotika di kalangan generasi muda dan dampaknya. 7. Cermatilah paragraf esai berikut. Sajak-sajak yang ditulis generasi penyair masa kini termasuk karya yang cukup baik. Para penyair masa kini merupakan orang-orang kreatif pada zamannya. Hanya mereka masih membuta-tulikan kemampuan lain untuk mengasah kepekaan estetis dalam memilih diksi dan metafora. Kemampuan yang dapat ditingkatkan dari kebiasaan membaca realitas yang hadir di lingkungannya. Kebiasaan yang tidak akan didapat dari bangku sekolah. Kalimat simpulan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah, A. Generasi penyair masa kini masih harus mengasah kepekaan estetis melalui membaca realitas yang hadir di lingkungannya. B. Kepekaan estetis dapat diasah melalui kebiasaan membaca realitas yang hadir di lingkungan dan di bangku sekolah. C. Kreativitas penyair masa kini tercermin melalui karyanya yang teliti dalam memilih diksi dan metafora. D. Pemilihan diksi dan metafora dalam karya-karya penyair masa kini tidak diperoleh dari bangku sekolah. Kepekaan penyair masa kini mencerminkan kreativitas yang diasah melalui belajar di lingkungannya.
Kalimat simpulan tersebut mencerminkan isi paragraf dengan baik, karena paragraf membahas tentang sajak-sajak yang ditulis oleh generasi penyair masa kini, menyoroti bahwa penyair masa kini adalah individu kreatif pada zamannya, memberi penekanan pada kebutuhan untuk mengasah kepekaan estetis melalui membaca realitas di sekitar mereka, yang dijelaskan sebagai kemampuan yang dapat ditingkatkan. 8 rangkuman dari pokok masalah dan solusi yang telah disampaikan, merupakan pengertian dari A. Simpulan, B. Solusi, C. Pendahuluan, D. Konteks, E. Argumentasi. Simpulan adalah ringkasan atau kesimpulan dari informasi atau argumen yang telah disampaikan sebelumnya. Dalam konteks pertanyaan, simpulan merujuk pada pengertian dari rangkuman pokok masalah dan solusi yang telah dibahas dalam suatu tulisan atau pembicaraan. Simpulan memberikan gambaran singkat dan padat mengenai inti dari masalah yang dibahas dan solusi yang diajukan. 9. Perhatikan sistematika esai di bawah ini. 1. Masalah 3. 2. Konteks 2. 3. Pendahuluan, tesis. 1. 4. Simpulan 5. 5. Solusi 4. Urutan dalam penyusunan esai yang tepat adalah A3, 1, 2, 4, 5, B3, 2, 1, 4, 5, C3, 2, 1, 5, 4, D3, 2, 5, 4, 1, E3, 1, 4, 2, 5. Sistematika esai yang umumnya diterapkan adalah sebagai berikut: pendahuluan, tesis, konteks, masalah, solusi, simpulan. 10. Perhatikan kutipan teks editorial di bawah ini. Bandung, ribuan orang tumpah ruah di Karnaval Kemerdekaan Pesona Parahyangan yang digelar di pusat kota Bandung. Tua, muda, hingga anak-anak larut dalam kemeriahan puncak peringatan Hari Kemerdekaan ke-72 Republik Indonesia tersebut. Kemeriahan semakin terasa saat Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan istri Iriana Jokowi serta para pejabat tinggi pemerintah pusat hadir di panggung kehormatan yang dibangun tepat di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Sabtu. Dilihat dari strukturnya, kutipan editorial tersebut merupakan bagian dari A. Argumentasi, B. Penegasan ulang, C. Adverbia, D. Tesis, E. Evaluasi. Tesis, pengenalan isu, merupakan pendahuluan teks editorial berupa pendapat dan gambar umum mengenai isu yang dikomentari. Teks di atas merupakan gambaran dari isu Karnaval Kemerdekaan Pesona Parahyangan yang dihadiri oleh Presiden dan Ibu Negara. 11. Bahasa yang dapat mengekspresikan sikap eksposisi. Agar dapat meyakinkan pembaca, yang biasa dipertegas dengan kata keterangan atau adverbia frekuentif, seperti selalu, biasanya, sebagian besar, sering. Teks di atas merupakan pengertian dari A. Kosakata, B. Konjungsi, C. Orientasi, D. Adverbia, E. Tajuk rencana. Pernyataan tersebut menjelaskan tentang adverbia. Adverbia adalah kata atau kelompok kata yang digunakan untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang kata kerja, kata sifat, atau kata lain dalam suatu kalimat. Dalam konteks di atas, adverbia digunakan untuk memberikan penekanan pada sikap eksposisi dan untuk meyakinkan pembaca. Bacalah kutipan teks editorial berikut untuk soal nomor 12 dan 13. 12. Beberapa waktu yang lalu banjir besar melanda Jakarta. Ribuan rumah tenggelam. Kerugian mencapai 39,5 miliar rupiah dan menelan korban 10 orang meninggal. Seorang penduduk di luar Jakarta menyurati redaksi sebuah surat kabar. Surat tersebut berisi pernyataan terhadap kondisi Jakarta. Menurutnya, Jakarta ternyata tidak seperti kota metropolitan yang selama ini terlihat megah dalam sinetron. Orang Jakarta mengatakan bahwa banjir yang melanda Jakarta kiriman dari Bogor, orang Bogor membantahnya.
Mereka mengatakan bahwa yang membuat kerusakan adalah orang Jakarta sendiri dengan menggusur petani dan membuat villa dan hotel di puncak. Opini pada teks editorial tersebut terdapat pada kalimat, A. 10 orang meninggal dalam banjir tersebut, B. Seorang penduduk di luar Jakarta menyurati redaksi sebuah kabar, C. Orang Jakarta mengatakan bahwa banjir kali ini merupakan kiriman dari Bogor, D. Kerugian mencapai 39,5 miliar rupiah dan 10 orang meninggal. Beberapa waktu yang lalu banjir besar melanda Jakarta. Kalimat, orang Jakarta mengatakan bahwa banjir kali ini merupakan kiriman dari Bogor, mencerminkan opini atau pandangan suatu kelompok orang Jakarta, terhadap penyebab banjir yang melanda Jakarta. Pernyataan ini menunjukkan sudut pandang atau interpretasi dari sebagian penduduk Jakarta tentang penyebab banjir, yaitu bahwa banjir tersebut dianggap sebagai kiriman dari Bogor. 13. Kesimpulan dari tajuk rencana tersebut adalah A. Banjir melanda Jakarta sehingga membuat banyak kerugian, B. Jakarta selama ini terlihat megah dalam sinetron, C. Banjir yang melanda Jakarta adalah kiriman dari Bogor, D. Masyarakat Jakartalah yang membuat kerusakan, E. Orang Jakarta menggusur petani dengan membuat villa dan hotel di puncak. Kesimpulan yang paling tepat dari tajuk rencana tersebut adalah A. Banjir melanda Jakarta sehingga membuat banyak kerugian. Kesimpulan ini mencerminkan inti dari informasi yang disajikan dalam tajuk rencana, dan memberikan gambaran bahwa banjir yang melanda Jakarta menyebabkan. 14. Bacalah kutipan teks editorial berikut. 1. Penduduk Batam baru jutaan saja tentu masih lebih mudah dilakukan langkah pensejahteraan saat ini. 2. Batam menjadi sebuah kawasan investasi yang pertumbuhan ekonominya di atas rata-rata, pertumbuhan ekonomi nasional. 3. Kelak jumlah penduduk akan terus bertambah. Tentu di masa itu akan lebih susah. 4. Bila ingin menyejahterakan rakyat, hanya satu kuncinya, itikat dan kemauan. 5. Dengan demikian, desakan harus senantiasa dilakukan agar Pemda Kota selalu ingat, bukan gaji yang diminta, tetapi kesejahteraan. Kalimat yang kurang efektif dalam kutipan teks editorial tersebut terdapat pada kalimat A1, B2, C3, D4, E5. Kalimat yang kurang efektif dalam kutipan teks editorial tersebut terdapat pada kalimat A1, penduduk Batam baru jutaan saja tentu masih lebih mudah dilakukan langkah pensejahteraan saat ini. Kalimat ini terdengar kurang jelas dan mungkin memiliki kesalahan dalam tata bahasa. Sebaiknya, kalimat tersebut dapat diperbaiki untuk membuatnya lebih jelas dan efektif dalam menyampaikan pesan. 15. Teks editorial memiliki beberapa struktur di dalamnya. Manakah yang termasuk ke dalam struktur teks editorial? A. Evaluasi, B. Konjungsi, C. Reiteration, D. Orientasi, E. Subjektif. Pernyataan ulang pendapat, bagian ini merupakan penutup opini yang berisi penegasan kembali tesis dan argumentasi agar pembaca makin yakin. 16. Berisikan sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat. Berupa pernyataan atau teori yang akan diperkuat oleh argumen, merupakan pengertian dari A. Konjungsi, B. Penegasan ulang, C. Tesis, D. Argumentasi, E. Orientasi. Tesis adalah pernyataan atau pandangan utama yang diutarakan oleh penulis dalam suatu tulisan, terutama dalam tulisan berjenis argumen atau eksposisi. Tesis biasanya menyajikan pandangan atau posisi penulis terhadap suatu isu atau permasalahan yang akan diangkat dalam teks. 17. Perhatikan teks editorial berikut. 1. Pada tahun lalu masyarakat mengadu mengenai pelayanan kesehatan yang berada di Rumah Sakit Indonesia.
Salah satu keluhan masyarakat yaitu penanganan dokter untuk melayani pasien yang kurang memuaskan. 2. Seharusnya pemerintah lebih mengutamakan bidang kesehatan dengan cara memperbarui atau meningkatkan mutu setiap dokter di Indonesia. Hal itu dilakukan demi meningkatkan pelayanan dan memberikan kepuasan pada masyarakat. 3. Terdapat pengaduan yang berjumlah sekitar 268 dan dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan. Namun pada kenyataannya masih banyak laporan yang belum diterima. Bahwa masyarakat masih kurang puas dengan pelayanan rumah sakit yang diberikan. 4. Masyarakat terus berharap agar mendapatkan peningkatan pelayanan rumah sakit yang ada di Indonesia, guna membuat pasien menjadi lebih nyaman. Pada nomor berapakah bagian argumentasi dalam teks di atas? A1, B2, C1, dan 2, D1, dan 3, E2, dan 3. Bagian argumentasi dalam teks terdapat pada nomor 2. Seharusnya pemerintah lebih mengutamakan bidang kesehatan dengan cara memperbarui atau meningkatkan mutu setiap dokter di Indonesia. Hal itu dilakukan demi meningkatkan pelayanan dan memberikan kepuasan pada masyarakat. Karena penulis menyampaikan fakta yang terjadi di lapangan dan mengomentari fakta tersebut berdasarkan sudut pandangnya. 18. Bacalah kutipan teks opini berikut. Pertambangan batu bara di Indonesia telah berlangsung 40 tahun lebih, sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang pokok-pokok pertambangan, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara tahun 2009. Undang-undang ini telah menjadi landasan eksploitasi sumber daya mineral dan batu bara secara besar-besaran, untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Industri batu bara Indonesia telah berkembang dengan pesat dalam waktu singkat. Dengan demikian, perubahan undang-undang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ide pokok paragraf teks opini tersebut adalah, A. Perubahan undang-undang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. B. Perubahan undang-undang berdampak negatif terhadap perkembangan batu bara. C. Pertambangan batu bara di Indonesia telah berlangsung 40 tahun lebih. D. Program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan pastilah akan terwujud. E. Produksi batu bara telah membuka lapangan kerja untuk para pengangguran. Ide pokok paragraf teks opini tersebut adalah, perubahan undang-undang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat disimpulkan dari pernyataan dalam teks yang menyatakan, bahwa Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara tahun 2009, menjadi landasan eksploitasi sumber daya mineral dan batu bara secara besar-besaran untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, dan bahwa perubahan undang-undang tersebut berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pernyataan ini menjadi ide pokok atau inti dari argumen yang disampaikan dalam paragraf tersebut. 19. Perhatikan teks editorial berikut. Tanggapan yang dilakukan oleh pemerintah hanya sebatas respon, spontan, dan sporadis. Sehingga dibutuhkan lebih banyak persiapan dari koordinasi penyelamatan hingga pelatihan relawan bencana. Perbedaannya dengan negara Jepang yang sering terkena gempa, mereka selalu menyiapkan teknologi yang membangun sistem pertahanan dan tanggap bencana. Selain itu, di Jepang memiliki program kesiagaan dalam menghadapi bencana, namun nyatanya mampuan pemerintah harus tetap dipatuhi oleh masyarakat lemah sehingga banyak korban berjatuhan yang tidak bisa dihindari. Kesimpangsiuran informasi dari media massa selalu terulang ketika ada bencana. Sehingga berbagai isu palsu bisa membuat masyarakat menjadi panik. Dilihat dari strukturnya, kutipan editorial tersebut merupakan bagian dari A. Tesis, B. Opini, C. Orientasi, D. Penegasan ulang, E. Argumentasi. Kutipan teks editorial di atas termasuk dalam struktur argumentasi, karena penulis menyampaikan fakta yang terjadi di lapangan dan mengomentari fakta tersebut berdasarkan sudut pandangnya. Hal tersebut tampak pada kutipan, tanggapan yang dilakukan oleh pemerintah hanya sebatas respon, spontan, dan sporadis. Sehingga dibutuhkan lebih banyak persiapan dari koordinasi penyelamatan hingga pelatihan relawan bencana.
Kata, sebatas respon, spontan, dan sporadis, merupakan beberapa kata sifat yang menunjukkan penilaian penulis terhadap tanggapan pemerintah. 20. Bacalah kutipan teks editorial berikut. Ketika upah minimum kabupaten, UMK, naik, serta-merta daya beli warga dan buruh meningkat. Pemerintah bertugas menjaga agar permintaan melonjak cepat, disikapi dengan persediaan yang cukup. Pemerintah harus bekerja sama dengan pebisnis. Pebisnis barang kebutuhan yang saat ini telah eksis didorong untuk menambah stok barang. Bila mereka enggan untuk menambah stok barang, pemerintah harus buka keran agar pemain baru masuk. Pemerintah jangan sampai kalah dengan mafia, kartel, spekulan, atau sejenisnya yang memanfaatkan situasi kenaikan upah dengan menaikkan harga. Jika demikian adanya, kesejahteraan buruh tidak akan terjadi. Buruh tidak akan sempat menikmati jerih payahnya mendapatkan penambahan upah. Fakta yang dikemukakan dalam tajuk rencana di atas adalah, apabila mereka enggan untuk menambah stok barang, pemerintah harus buka keran agar pemain baru masuk. BP bisnis barang kebutuhan yang saat ini telah eksis didorong untuk menambah stok barang. C. Pemerintah jangan sampai kalah dengan mafia, kartel, spekulan, atau sejenisnya. D. Jika demikian adanya, kesejahteraan buruh tidak akan terjadi. E. Buruh tidak akan sempat menikmati jerih payahnya mendapatkan penambahan upah. Pernyataan tersebut mencerminkan sebuah situasi atau kondisi yang dapat diobservasi atau diperhatikan. Dikemukakan bahwa ketika upah minimum kabupaten, UMK, naik, daya beli warga dan buruh meningkat. Sebagai respons, pebisnis barang kebutuhan didorong untuk menambah stok barang. Fakta ini menggambarkan suatu hubungan sebab akibat yang dapat diverifikasi atau diamati dalam konteks kenaikan upah minimum kabupaten.